Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Kepala bapak kau nol. Udah jelas-jelas aku milih. Prabowo. Aduh, Uban. Udahlah, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya beritaan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi kali ini ada video yang bikin saya tertawa geli ini sebetulnya. Jadi ini pernyataan kuasa hukumnya nih, kuasa hukum dari salah satu pasangan calon ini kok semakin kesini kok semakin seperti orang yang tidak pernah sekolah ya, karena menyebut bahwa suara pasangan nomor 2 itu sebenarnya tidak ada. Jadi seperti apa pernyataan sebetulnya? Ini dia pernyataannya ya. Perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Nah itu dia pernyataannya ya, tidak mendapatkan suara sama sekali lah. Saya gimana? Saya bersama tim-tim lain juga memilih pasangan nomor. Yang lebih lucu lagi gimana tuh dengan calon nomor 02 bersama wakilnya dan keluarganya. Apakah tidak memilih juga? Jadi ini sangat lucu ya. Saking lucunya ini sampai ditanggapi oleh calon wakil presiden kita yang terpilih yang sekarang sebentar lagi dilantik ini, Pak Mas Gibran ya. Jadi gimana tanggapan Gibran menanggapi statement ini? Sebentar yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia. Cuma nol? Iya. Maksudnya gimana itu? Ya perolehan suaranya cuma nol. Cuma nol? Iya. Di setiap daerah itu nol. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa tuh, maksudnya nol. Mungkin Pak Ganjar ngelawak. Pak Ganjar ngelawak ya. Jadi Pak Ganjar ngelawak. Memang betul-betul ngelawak ini ya. Ini statement dari Mas Gibran ya. Tapi kurang lengkap lagi sebentar kalau pernyataan tadi kita tidak mendengar rujakan dari para netizen menanggapi pernyataan itu ya. Jadi gimana tanggapan netizen sebentar? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara. Uban. Tuh. Makanya Uban, biar lu nggak stres. Itu tuh pengacara lu tuh, Ban. Bisa-bisanya menggugat suara Prabowo. Nggak ada sama sekali. Lah kemarin rakyat banyak yang di TPS milih Prabowo. Lu bisa-bisanya bilang suara Prabowo kosong. Emang lu kira rakyat itu lu anggap apa? Lu anggap siluman kodok? Sampai bilang lu suaranya kosong itu si Prabowo. Aduh, Uban. Udahlah, terima kekalahan lu. 16% aja lu berisiknya minta ampun. Aduh, Uban. Nggak tahu dah. Jadi begitu ya. Kemarin ada juga perkataan yang sangat menggelitik ya. Capek-capek sekolah hukum, tapi kok pernyataannya kayak gini ya. Rugi dong. Ini pernyataan dari netizen berikutnya ya. Betul. Nggak tahu aku siapa Namboru Sama, ini, aku juga nggak tahu, Mbak. Ya, ternyata untuk menjadi orang pinter itu nggak harus bertitel, guys. Betul. Kak Namboru, Eda, terus yang kakak kira yang kampanye di GBK itu ya ribuan, ratusan manusia itu seperti lautan membentang itu siapa? Setan tah? Apa kakak kira mereka itu nggak berwujud, nggak bernapas? Kok bisa-bisanya 02 itu nggak punya suara? Aneh. Sangat aneh, Mbak. Halo, izin stick otak keliru. Stitch ya, bukan stitch. Jadi kalian pikir kemarin saya nyoblos itu nggak sah? Tidak sah. Saya kemarin itu nyoblos tidak 01 dan tidak 03. Tapi saya kemarin nyoblos itu 02. Betul. Kalian pikir saya ini hantu? Iya. Kalian pikir saya ini dedemit? Iya. Kalian pikir saya ini setan? Iya. Justru otak kalian yang keliru. Betul. Otak kalian yang keliru. Kalian ini gobloknya minta ampun. Goblok kok dipiara. Setan. Jadi sih aneh ya, aneh sekali. Kok bisa ada kepikiran statement kayak gitu loh dari seorang yang mengerti hukum gitu kan? Ya kalau kita sebut sebagai 2%, 3%, oke lah, mungkin bisa keterima. Tapi menyebut bahwa tidak ada sama sekali itu, kok kepikiran ke sana gitu loh ya? Tidak habis pikir saya. Yuk kita saksikan lagi nih.
Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngambil orang begini dari mana ya? Maaf ya, Ya. saya state videonya bang. Kalau dia bilang 02 nggak ada suaranya Ya. sama sekali dan tidak dapat sama sekali. Woi, buka tuh baik-baik. Ya, ucapan Anda dan tarik ucapannya. Karena gini, kalau nggak ada sama sekali, ibu saya lari ke Prabowo, ya kan? Adik saya, kakak saya larinya ke Prabowo, gitu loh. Terus mertua saya yang perempuan dan laki-laki dan ipar-ipar saya larinya ke Prabowo. Terus belum lagi sepupu-sepupu saya larinya ke Prabowo. Keponakan saya juga sudah ada yang memilih larinya ke Prabowo. Terus teman-teman kerja saya itu banyak lari ke Prabowo. Cuman saya aja nggak lari ke Prabowo karena saya anak rantau, gitu loh. Kita nggak dikasih memilih presiden karena kami merantau. Persoalannya cuman KTP aja, gitu loh. Seandainya saya sempat memilih, nggak dipermasalahkan soal KTP, otomatis bosku larinya ke Prabowo. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, statementnya itu yang indah-indah lah didengar. Jangan yang kayak pelawak gitu loh. Bagusnya sih masuknya di tim lawat aja ini, kayak gini di tim melawak aja lah, mungkin lebih bagus. Karena saya lihat gimana ya, mau ketawa, orang udah pada tidur, baru habis bangun makan sahur, mau ketawa besar-besar, ntar saya dibilangin gila seperti ucapan ini. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Dan kalau ini pun terjadi anggap saja suara Gibran sekarang, suara Prabowo Gibran ini tidak ada sekarang. Nah, yang jadi permasalahannya itu di mana? Kita berandai-andai nih, suaranya memang nggak ada nih. Yang sebenarnya jadi masalah itu bukan di KPU-nya. Mungkin Anda yang tidurnya terlalu lama ya, sehingga sekarang bangunnya gitu kan. Assalamualaikum, izin setia Ibu. Selaku tim pengacara 01. Jangan seenaknya ngomong Bu, kalau 02 itu tidak dapat suara sama sekali. Ngawur. Saya berserta keluarga. Apa minta bukti? Saya ini nyoblos 02 Bu. Jangan seenaknya sampai ngomong mulutnya itu ya. Saya sekeluarga 14 orang itu nyoblos 02. Betul. Itu ada videonya semua. Jangan seenaknya sampai ngomong ya. Wah, ini pengacara ngada-ngada ini. Bodoh ini pengacaranya 01 ini. Makanya Mbak, kalau mau sidang itu mandi dulu. Jadi otak nggak ngeblank. Jadi apa yang Mbak sampaikan di dalam sidang itu bisa masuk akal. Kalau Mbak menyampaikan suara 02 itu 0, itu kemungkinan kecil itu nggak mungkin Mbak. Itu suatu hal yang bullshit. Kalau dibalik suara 03 yang 0, ya itu mungkin juga. Karena di TPS saya suaranya ganjil cuma 5. Ya, cuma 5 orang yang milih Mbak. Ya. Saya memilih 02 tanpa bansos, tanpa arahan, tanpa tekanan. Kalau dibilang suara 02 0, suara saya apa dong? Hah? Terus kami ini pendukung 02 ke TPS itu ngapain Bu? Hah? Tanam padi, masak, cuci. Kok bisa-bisanya Anda menyampaikan suara 02 itu 0? 0 dari mana? Heran memang, mengherankan. Semoga saja dari pihak rumah sakit jiwa cepat menangkap kembali pasien-pasien yang kabur, supaya ndak gentayangan, ndak bikin keripet. Kalau kalah ya udah, terima aja kekalahan. Nggak usah menye-menye, nggak genah. Tapi yang menarik justru di video ini sebetulnya. Ini videonya ini menanggapi para komenan dari para netizen lah ya. Ini bikin saya nonton ini kok
Capek saya ketawa ini. Kita saksikan bersama-sama dah ya. Mudahan ketawanya nular. Halo kawan-kawanku semuanya, apa kabar kalian? Sehat ya? Harus sehat terus dan tetap sehat. Kawan-kawanku, mari kita bacain berita yang satu ini. Gugat ke MK, Bapak Ganjar Mahfud anggap Prabowo Gibran peroleh 0 suara. Yang anggap 0 ya, oke lah. Bebas lah, namanya juga pendapat ya. Atau apalah. Langsung aja kita bacain komentarnya dari netizen Medan yang pastinya lantang-lantang tidak bertanggung jawab. Langsung kita bacain komentarnya. Sikat Bang dah. Aduh. Sikat Bang dah. Mari kita bacain komentar yang pertama. Kepala bapak kau 0. Udah jelas aku milih. Komentar pertama sudah main kepala. Kasar kali ya. Udahlah Pak, aku aja pendukung 01 mengakui kekalahan. Aku yakin sih itu emang real suaranya, karena di keliling aku sendiri aja emang milih 02. Udahlah ya. Ya kan namanya berkeyakinan atau teori atau apa terserah lah. Marah-marah aja ya, Pak Ganjar. Gila kawan ini, maksudmu Prabowo Gibran nyoblos kau? Enggak gitu maksudnya ya Bang. Maksudnya itu gimana? Suara paling dikit, gugat paling berisik. Ciri-ciri ilmu tokennya kayak gini, udah dikit berisik lagi. Kalian jangan kayak gitu lah, kalian apa kalian? Kalian aduh, namanya orang berusaha, kecuali kalian lah. Mau komen panjang tapi baterai tinggal 16%, alah. Ya udah pendek pun nggak apa-apa, tapi jangan ada angka kayak gini lah, jadi nggak enak nih kan. Kayak mana ini, kok bisa 0? Padahal kami keluarga besar sampai luar negeri pilih nomor 2. Mak, sampai luar negeri ya. Jauh juga ya kak ya. Gak kau hargai kan kami ini jadi anggota KPPS. Suara kau yang hampir punah di setiap TPS Janggar. Sabar, mantan anggota KPPS sabar ya. Sabar ya KPPS. Lah, terus saya yang bangun pagi, mandi, terus ke TPS buat nyoblos itu berarti halu ya Pak ya? Saya tanya istri saya dulu ya Pak ya, jangan-jangan saya ngigo pas nyoblos itu. Abang nyoblos siapa Bang? Kasih tahu lah info kisi-kisi. Ini sepertinya Pak ini ya, terjedep apa ya, lonceng itu. Jadi suaraku ini kau anggap apa Uban Pukima? Asar kali. Jadi main Uban apa? Aku pendukung 01 udah menerima keputusan KPU. Kalau memang 02 yang menang ya udah, mungkin memang udah takdirnya mereka menang itu. Kita cukup terima dengan lapang dada, nggak usah keluar sana, keluar sini, ikhlas saja udah. Oke lah. Oke. Kayak ada gila-gilanya. Siapa yang ada gila-gilanya? Siapa? Tegas lah sikit. Siapa? Aku milih 02. Suara kau yang 0 Uban gimana? Habis songkosku balik ke Medan nyoblos 02, dibilangnya 0. Kimbe. Niat. Mantap. Kalau udah lowbat 16%, biasanya agak nge-lag memang. Itu tergantung handphone. tergantung lah Bang. Biasanya panas sih. Kami sekeluarga pilih 02. Apa hilang dimakan begu kertas suara kami? Sekarang begu difitnah memakan kertas suara. Aduh. Udah agak lain sekarang memang hantu sekarang. Bukan makan orang tapi makan kertas pemilihan. Fix udah kena sarapnya. Siapa nih?
Yang itu kan. Udah. Oh alah, uban. Jadi yang pagi-pagi ke TPS dianggap apa? Dianggap angin yang KTP kali ya? Aw. Jangan bahas itu lagi, nanti ribut lagi. Sudah. Orang tua kepala putih, suaramu yang nol di TPS kami kemarin. Betul lah bang, janganlah bang. Dan kayak gitulah, mana tahu ini enggak kan? Betul. Nenek moyang kau lah nol suara. Nenek moyangnya nol suaranya. Ikut pemilu nenek moyangnya rumahnya. Aku rela ongkos pulang kampung habis buat coblos. Kau bilang pula nol suaranya. Sabar. Mana tahu. Takut aku tuh ceplos. Tobatlah kau, Uban Firaun. Uban Firaun. Terima aja kekalahanmu. Ya, ini namanya proses apa itu bang? Itulah. Masih proses ini bang. Udah itu Uban Firaun ya. Sini, ku jambak kau. Main jambak aja. Nanti jambak bininya kau. Diam kau kak. Kau. Jambak kau kak. Mau kau kena foto anaknya kau. Sengaja ku matikan komporku, ku tinggalkan masakanku buat nyoblos. Itu pun gak kau anggap suaraku ya, musang. Sabar. Nengok lah kan, gitu lah. Keluar juga orang itu kan. Gara-gara ini lah. Uak pun. Ada aja uak putih ini. Ubanmu itu udah 100% enjar. Enjar. 100% ya. Ntar gue ingat lu, 100% enggak ya? Iya kayak 100 itu. Cara menghilangkan noda yang mengganjar. Makin kesini makin lucu. Enggak lah, makin kesini makin serius. Itu serius bikin orang kesal. Hujan sengaja pergi untuk pilih Praproro. Kok enak udah mau dibilang nol suara Praproro. Ya, ini kan apa itulah pokoknya. Itu aing ribut kali wak nih. Gas kan? Gas kan? Kasihkan rokok biar dia mulutnya. Saya minta pemilu untuk diulang. Betul. Dan saya juga minta untuk pasangan 02 agar diskualifikasi. Nah ini benar. Setelah pemilu diulang dan 01 menang, saya minta pemilu untuk diulang lagi. Betul. Dan saya juga minta untuk pasangan 01 agar didiskualifikasi juga. Diskualifikasi. Nah, berarti kan nggak ada lawannya nanti kita, Pak. Juga apa-apa tuh, biar kita 100% menang. Boleh. Setelah pemilu diadakan ulang lagi. Gimana, Pak? Udah menang belum? Kita udah nggak ada lawannya nih. Apa? Nggak ada lawan juga kita tetap dapat 0 provinsi. Loh, ada Pak satu provinsi yang pilih kita. Gimana? Saranjana, Pak. Pokoknya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana, ke Yaman. Pokoknya itu semua itu pusatnya itu Anies Baswedan. Dulu sewaktu mau jadi gubernur Jakarta itu demo terus untuk menjelek-jelekan Ahok. Segala cara dimainkan supaya Anies Baswedan ini menang. Sekarang mau jadi presiden masih saja demo terus bikin onar. Betul. Agama buat mainan. Pokoknya namanya politik berkedok agama ya Anies Baswedan ini. Wong orang kalah kok minta menang. Apakah karena Anies Baswedan ini dikatakan Imam Mahdi, kalah sama Prabowo Gibran, Anies ini malu.
Kalau menurut saya sih Anies Baswedan ini bukan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi, imamnya Dedemit dan iblis. Jadi segitu sebetulnya, azan sudah berkumandang ya. Semoga apa yang menjadi statement itu cepat dicabut lah ya. Jadi ini sangat lucu sekali, ini akan merusak reputasi dari masing-masing calon ya. Jadi sekian videonya sebetulnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.